Zack sudah berada di Rusia sejak 2 hari yang lalu, tetapi ia memiliki kesulitan menemukan lokasi persembunyian Z, karena ia memang tidak memiliki koneksi terhadap pria itu. Ia berdiri di dalam hotel merah, sambil meminum anggur, menghadap ke arah jendela menghadap gedung-gedung tinggi lainnya tanpa melepaskan kacamata hitamnya. Suara ketukan pintu membuatnya berbalik dan duduk di atas kursi sambil menyilang kakinya, menaruh gelas di atas meja, menatap pria dengan jas hitam masuk dengan berwibawa lalu berhenti dari jarak beberapa meter darinya. "Apa kau sudah menemukannya?" tanya Zack dengan nada dingin. Pria itu menunduk, menyodorkan map coklat kepada Zack yang langsung diperiksa oleh Zack sendiri. Di sana ada foto tentang pertemuan Caesar dengan Z tempo lalu. Foto itu diambil dari CCTV jalan yang mengarah ke perusahaan Caesar, di mana di sana Zack juga memiliki banyak mata-mata. Caesar mengundang Z ke dalam pertemuan singkat. Info yang kudapatkan bahwa ia menawarkan kerjasama pada Z untuk bergabung di bawah kepemimpinannya. Caesar memanfaatkan popularitas Z untuk menggait kepercayaan beberapa pihak yang berada di luar jangkauan. Karena begitulah permainan yang ia mainkan sejak awal. Pria itu menjelaskan, jika Z menerima tawaran itu, maka dua kekuatan besar akan bersatu. Kau tahu Caesar itu jenius. Ia pasti menawarkan perlawanan pada Z dan jika rencananya berhasil, aku yakin, Z akan segera membersihkan semua orang yang menjadi ancaman keluarganya. Kau paham maksudku, Zack? Apakah Z menerima tawaran itu? Tanya Zack. Pria itu menggeleng. Tidak ada yang tahu, tetapi Caesar sama sekali tidak melakukan pergerakan lebih lanjut maka aku bisa menyimpulkan bahwa Z sepertinya menolak. Zack tersenyum kecut. Bagus. Kalau begitu masih ada kesempatan untuk membunuh Pak Tua itu sebelum Z berubah pikiran, bukan? Ia berbalik, menatap anak buahnya. Apa yang kau rencanakan? Tanyanya. Kau tahu apa yang kurencanakan Manov? Siapkan pasukan, kita bergerak malam ini. Ledakan hingga berkeping-keping apapun yang ia miliki, bunuh semua anggotanya dan aku mau beberapa dokumen rahasia organisasi mafia di seluruh dunia yang ia pegang. Aku akan menghapus balance dalam dunia mafia dan aku akan memperkenalkan pada dunia bahwa mafia tidak memiliki aturan dan rasa hormat itu. Mereka bergerak keluar, mengerahkan pasukan seperti yang direncanakan. Di Rusia, segala sesuatu lebih mudah, mereka bisa bergerak lebih cepat. Karena Zack memiliki banyak celah dan kekuatan di sana. Jadi, ia bergerak tanpa ada yang mencurigai. Caesar berada di gedung utama. Di hari Minggu, ia akan duduk di dekat danau ini sambil memancing dengan 20 pengawal yang berjaga. Aku akan menyerang gedungnya, kau urus Caesar. Anak buah Zack memberi saran dan saran itu segera diterima oleh Zack. Mereka berpencar di pertigaan. Zack melaju ke lokasi yang ditunjukkan anak buahnya. Sementara yang lain menghancurkan base utama musuh, sehingga ketika Caesar berusaha melarikan diri ke rumahnya, di sana anak buah Zack sudah menunggu dengan ledakan, jadi ia tidak bisa lagi kemana-mana. Rencana yang sempurna, bukan? Hanya butuh 3 menit sebelum tubuh orang tua itu terlihat dikepung oleh bodyguard-nya. Zack mengeluarkan senjata api, menembak dengan brutal, melumpuhkan 3 orang yang berjaga di jalan, lalu terus melaju, melepaskan tembakan. Dor! Dor! Caesar langsung menoleh saat mendengar suara tembakan. Sementara bodyguard-nya langsung melakukan backup dan melindunginya, menariknya masuk ke dalam mobil dengan buru-buru, lalu sisanya menahan Zack, mengeluarkan senjata dan melepaskan tembakan ke arah mobil hitam pria itu. Well, ia membawa mobil anti peluru, jadi semua tembakan itu percuma. Zack menancap pedal gas, menabrak 5 orang yang menembak. Lalu mengejar 3 mobil yang membawa Caesar pergi. Mau kemana kau Pak Tua? Zack menampilkan smirk, berusaha melumpuhkan 2 mobil yang membackup mobil utama. Zack melepaskan roket peledak, hingga membuat 2 mobil itu langsung meledak dan terbakar di depan. Boom! Suara ledakannya cukup besar, menyemburkan api dan membuat 2 mobil itu terlempar sebelum meledak di depan sana.
Mobil yang membawa Caesar berhasil melaju dan lolos. Seperti yang sudah Zack duga, Caesar akan pergi ke sarang, berpikir di sana ia akan terlindungi. Zack mengambil jalan lain, membiarkan Caesar pulang untuk melihat kondisi rumahnya. Ia menunggu di perempatan, karena setelah ia menyadari kalau rumahnya diserang, maka ia akan pergi ke markas yang lain. Cih, kau bodoh sekali, Caesar. Mencoba mengkhianatiku. Caesar dibawa ke gedung utama oleh bodyguard-nya. Tetapi sekitar 100 meter ia mau sampai, suara ledakan dan tembakan itu terdengar riuh. Rumah diserang, kita tidak bisa kembali, ucap bodyguard Caesar memutar mobil. Fuck. Ini pasti rencananya Zack. Kita harus pergi ke markas utama. Baru saja mereka akan berbelok ke jalan lain, mobil Zack sudah menunggu di sana. Zack sialan. Caesar mengeluarkan ponsel di saku celananya. Menghubungi nomor Z. Hanya butuh beberapa detik sebelum pria itu mengangkat panggilannya. Z, Zack sudah berada di Rusia dan ia mengetahui rencanaku, sekarang ia datang menyerang rumah. Aku yakin setelah ini ia pasti akan mengincarmu, berhati-hatilah. Di seberang sana, Z yang menerima panggilan dari Caesar langsung membeku di tempat. Ia meremas ponselnya, ia sudah tahu kalau ini akan terjadi. Zack tidak akan berhenti kecuali ia berhasil menghabisinya. Habibah melihat Z yang terus berdiri di balkon. Dia peka jika sang suami terus berdiri di sana, berarti suasana hatinya tidak sedang baik-baik saja. Z, kenapa belum tidur? Tanya Z. Habibah menggeleng. Kamu sendiri kenapa masih berdiri di sini? Duluan saja, sebentar lagi aku menyusul. Ada masalah apa? Z langsung memalingkan wajah, kembali fokus menatap langit malam bertabur bintang di atasnya. Nothing. Semuanya baik-baik saja, katanya. Bohong itu dosa, Z, ingat Habibah. Aku tidak bohong. Memang tidak ada apa-apa, Habibah. Habibah sedikit mengerucutkan bibirnya kala mendengar jawaban itu. Z masih tidak mau jujur meski ekspresinya benar-benar tampak seperti sedang menanggung beban berat. Z, bagaimana soal Annelies? Apanya? Soal rencanamu yang mau menjodohkan Annelies dengan Julio. Z menghela napas panjang. Lanjut. Rencana itu sudah kupikirkan matang-matang, jadi tidak boleh gagal. Apa tidak mau dipikirkan ulang Z? Why? Mendadak sekali tiba-tiba menyuruhku untuk memikirkannya lagi. Kupikir, lebih baik perjodohannya dibatalkan saja, Z. Z kaget. Apa ini? Bukankah sebelumnya kamu setuju-setuju saja? Habibah menggeleng. Aku tidak mengatakan apa-apa sebelumnya karena aku sendiri tidak mau ikut campur, Z. Aku juga tidak berhak menentukan jalan hidup Annelies. Kamu kakak iparnya, Habibah. Iya, aku tahu. Masalahnya adalah, ini kehidupan Annelies. Yang akan menjalaninya juga Annelies. Aku hanya takut Annelies tidak akan pernah bahagia seumur hidupnya hanya karena kamu memilih keputusan yang salah. So, kamu pikir keputusanku itu salah? Aku tidak bilang kamu salah, Z. Maaf, mungkin aku salah mengatakannya. Maksudku, hanya kurang tepat. Z mendengkus pelan. Itu sama saja. Z, kasihan Annelies kalau harus dipaksa bersama dengan seseorang yang tidak dia cintai. She will love him. Perlahan. Julio itu adalah laki-laki yang paling tepat untuk Annelies. Ini juga demi keselamatan Annelies. Z, Alfonso juga pasti akan melindungi Annelies. Dia mencintai Annelies, kan? Dia pasti mengusahakan semaksimal mungkin agar Annelies selalu aman. Kenapa kamu tiba-tiba menyebut nama bajingan itu? Aku hanya mengatakan pendapatku, Z. Maksudku adalah, kita semua tahu kalau Alfonso benar-benar jatuh cinta kepada Annelies, jadi mana mungkin dia akan membiarkan Annelies dalam bahaya. Dia akan melindunginya, sama seperti kamu yang mati-matian melindungiku, Z. What? Jangan bilang kamu mau memintaku untuk merestui mereka berdua. Z, aku sudah memaafkan Alfonso. Z melebarkan kelopak matanya. What? Kamu bilang apa, Habibah? Jangan bercanda. Aku tidak bercanda.
Apa yang terjadi mungkin memang sudah takdir yang digariskan Allah. Aku memaafkan Alfonso, bukan karena Annelies, tapi karena aku memang sudah ikhlas. Segala sesuatu terjadi karena ada alasannya, Z. Hikmahnya, aku bisa bertemu denganmu sekarang. Dengan ayah dari janin yang ada di rahimku. Habibah mengusap perutnya. Z ternganga sebentar, tapi kemudian ia menggeleng. No. Keputusanku sudah final. Tidak akan berubah. Habibah memeluk Z dan menyandarkan kepalanya pada dada pria itu. Aku mohon, Z. Annelies juga berhak bahagia dengan orang yang dia cintai. Z diam saja. Tidak semudah itu menerima Alfonso. Merestui Annelies bersama dengan Alfonso sama saja menyambut pria itu ke dalam keluarganya. Aku akan pikirkan. Aku butuh waktu, Habibah. Habibah mengangguk. Dia semakin mengeratkan lengannya pada tubuh Z. Terima kasih, Z. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan pendapat dariku. Z terbangun setelah memastikan Habibah sudah benar-benar tidur. Dia mengecup dahi sang istri, kemudian mengelus pipinya pelan sebelum keluar kamar dan menuju ke ruang kerjanya. Ucapan Habibah membuatnya kepikiran. Apakah dia harus merestui hubungan Annelies dan Alfonso? Itu adalah keputusan yang terlalu berat untuk disetujui. Julio masuk ke ruang kerja Z, kaget saat melihat pria itu masih duduk di sana. Z. Kukira kamu sudah tidur. Julio mengernyit heran. Gerak-gerik Z tampak aneh. Ada apa? Nothing. Aku hanya lelah. Lelah karena Underworld, dan semua isinya. I don't know. Sebenarnya aku juga bingung bagaimana mendeskripsikannya. Mungkin jika tidak ada Habibah, aku tidak akan merasakan kebimbangan sebesar ini. Masalahnya adalah, aku akan menjadi ayah. Habibah membutuhkan perhatianku. Aku tidak bisa terus meninggalkannya demi urusan dunia kita. Julio menghela napas. So, kamu ingin berhenti? Maybe. Z. Kenapa jawabanmu tidak pasti? I don't know, Julio. Aku merasa belum bisa keluar dari Underworld. Masalah Zack belum selesai. Aku tidak mungkin mundur begitu saja dan membiarkan berdebat itu mengacau di saat aku lengah. Oke, let's say. Kamu berhenti, lalu siapa yang akan mengurus Black Dome? Siapa yang akan memimpin kami semua? Z terkekeh pelan. Tentu saja kamu. Hah. Wait, no. Itu salah. Kamu harus berhenti juga dan hidup normal bersama Annelies. Maybe Elliot. Dia memang konyol dan seringkali bertingkah bodoh atau sesuka hati, tapi dia layak. Julio menghela napas mendengar itu. Z masih saja terpaku dengan masalah perjodohan itu. Soal perjodohan itu. Hentikan saja, Annelies sangat mencintai Alfonso. Mustahil dia bisa menghapus perasaan itu. Z menatap tidak suka pada ucapan Julio. Kenapa kamu bersikeras menolak perjodohan ini? You don't like her. Julio mendesah. Aku sudah bilang, Z. Ini bukan masalah aku suka atau tidak suka. Aku tidak pernah benci Annelies. I like her, tapi mungkin tidak seperti ini. Justru karena aku menyukai gadis itu makanya aku tidak ingin menjadi penyebab dia tidak bahagia. Z terdiam lagi mendengar ucapan Julio. Kenapa harus seperti ini? Semesta benar-benar mengejek Z habis-habisan. Adik tercintanya malah jatuh cinta pada musuh yang sangat dia benci. Cinta bisa dibangun karena terbiasa. Julio tertawa hambar. Tidak semua orang bisa seperti itu, Z. Mungkin kau bisa, tapi Annelies tidak. Cintanya sudah habis pada Alfonso. Kehadiran laki-laki lain hanya akan membebani dia selamanya. Z mendecak. Setiap kalimat Julio semakin membuatnya bimbang. Kata-kata Julio meresap kuat ke dalam jiwanya, membuat dia semakin bingung harus memutuskan seperti apa. Sementara itu di sebuah klub malam, Alfonso sudah teler dengan berbagai botol minuman keras berserakan di mejanya. Para host dan hostess klub malam itu bergantian menuangkan minuman. Sebagian menggodanya, tapi Alfonso sama sekali tidak tertarik. Fokus utamanya hanya pada cairan keras itu. Hector memperhatikan Alfonso yang masih tenggelam dalam alkohol itu.
Dentuman musik keras dan godaan para pel-empacur tidak menarik perhatiannya sama sekali. Aneh sekali melihatnya, sebab jika itu Alfonso yang dulu, dia pasti akan berpesta pora dan menarik setiap wanita yang ada di dekatnya. Seseorang menghampiri Alfonso. Shaw mengikuti arah pandang Hector. Benar, memang ada seseorang yang datang kepada Alfonso. Kenapa kita malah sembunyi? Bisik Shaw. Diam. Kita perhatikan dulu sebelum bertindak. Jangan gegabah. Di meja Alfonso, seseorang tiba-tiba datang dan menarik kerah pakaiannya dengan brutal. Satu tinjuan mengenai hidung Alfonso, membuat pria itu mimisan. Para host dan hostess yang menemani di meja Alfonso langsung berlari menjauh dengan ketakutan. "Fuck, apa yang kau lakukan sialan?" Alfonso murka, tapi efek alkohol yang terlalu banyak membuat kepalanya pening dan penglihatannya kabur. Dia tidak bisa melihat dengan jelas siapa orang yang mengacau di hadapannya. "Come with me." Leher Alfonso ditarik oleh orang itu, memaksanya untuk berdiri. Dia lalu diseret dan dibawa pergi dari klub malam tersebut. Sementara itu, Shaw dan Hector tetap bersembunyi sampai orang itu keluar. Hei, bos di bawah." Shaw panik. "Calm down, kita ikuti mereka." "What? Kita tidak menyelamatkannya langsung saja." "Cek, diamlah." Shaw mau tidak mau menuruti Hector. Mereka mengikuti mobil yang membawa Alfonso dari jarak agak jauh agar tidak dicurigai. Di sisi Alfonso, dia yang sudah teler, menjadi tak sadarkan diri di dalam mobil asing itu. Entah kemana orang asing itu membawanya. Alfonso dibawa ke sebuah bangunan bekas pabrik tua yang kosong. Dia didudukkan di atas kursi kayu reot dan tubuhnya diikat kuat. "Wake up." Wajah Alfonso diguyur seember air. Dia kaget oleh dinginnya air itu dan seketika langsung membuka mata. Butuh waktu sekian detik sampai pandangan Alfonso bisa fokus untuk melihat siapa orang yang berdiri di hadapannya. Lalu seketika, kelopak matanya melebar penuh keterkejutan. Kamu. Para maid bekerja keras hari ini. Sajian yang disiapkan untuk makan malam begitu banyak bak sebuah pesta. Sejak tadi, Z mondar-mandir untuk memastikan semuanya sudah siap. "Annelies bagaimana?" tanya Z kepada Habibah yang membantu memeriksa sajian yang ada di meja makan. Tadi sudah ada maid yang memintanya segera berdandan. Z mengernyit. "Bisa tolong kamu saja yang memeriksa?" Gadis itu biasanya tidak mau menurut kalau hanya maid yang menyuruh. Habibah mengangguk. "Baiklah." Habibah segera menuju kamar Annelies. Setelah beberapa kali ketukan, Annelies membuka pintu. Benar saja, gadis itu sama sekali belum berdandan. "Annelies, kau belum siap-siap?" Annelies menguap malas. "Ada apa sih? Aku ngantuk." "Malam ini calon suamimu akan datang, Annelies. Kita akan makan malam bersama. Makanya kamu harus segera bersiap." Ekspresi Annelies langsung berubah ketika mendengar itu. "Lia." Dia lalu masuk ke dalam kamar dan langsung menutup pintu bahkan sebelum Habibah selesai bicara. Di dalam, Annelies sengaja tidak mandi. Bahkan mencuci muka saja tidak mau. Rambut kemerahannya acak-acakan, dan dia sengaja tidak menyisir rambutnya yang kusut. Dia langsung saja mengikat rambutnya ke atas kemudian membentuknya menjadi kepangan naik seperti menara yang benar-benar konyol. Siapa juga yang mau tampil cantik di depan laki-laki tidak jelas itu, gumam Annelies kesal. Dia memoles pipinya yang putih dengan perona merah sampai sangat tebal, lalu dengan sengaja memerahkan ujung bibirnya. Persis seperti badut ulang tahun, tapi yang ini lebih konyol. Dia pasti akan langsung kabur saat melihatku. Sementara itu di meja makan, Z dan Habibah sudah siap duduk di kursi masing-masing. Mereka menanti Annelies datang. "Kenapa lama sekali sih?" gumam Z kesal. Habibah menyentuh punggung tangan Z. "Sabar, Z. Annelies butuh waktu untuk mempercantik diri." Menit berikutnya, Annelies datang sembari melompat-lompat ke ruang makan. Z dan Habibah luar biasa kaget dengan penampilan Annelies yang sangat menggelikan. Annelies." Habibah menganga. Z diam saja, tapi dia tertawa kencang dalam hati.
Sekuat tenaga dia menahan diri agar tidak tertawa secara langsung. Kau akan menyesal gadis bodoh. Annelies menyeringai. Cantik, kan? Kok kamu berdandan seperti itu? Tanya Habibah. Annelies mendengkus. Biar saja. Katanya, pasangan suami istri itu akan menerima dalam keadaan apapun, kan? Kalau dia tidak bisa menerimaku dalam penampilan seperti ini, maka dia juga tidak berhak mendapatkanku ketika mode cantik. Habibah kehilangan kata-kata. Dia hanya bisa menggeleng tak habis pikir. Entah bagaimana Annelies bisa menemukan ide konyol seperti ini. Tidak lama setelahnya, tamu Z yang katanya calon suami Annelies itu datang ke ruang makan. Awalnya Annelies tidak sudi menengok. Masa bodoh, lah. Toh dia juga tidak berminat dengan acara perjodohan ini. Hai, Annelies. Annelies terkejut ketika mendengar suara yang amat dia kenal. Lehernya berputar, dan kedua kelopak matanya langsung membelalak saat melihat siapa tamu yang datang. Eldar. Annelies membeku. Tunggu, aku halusinasi, ya. Dia bahkan sampai menepuk-nepuk pipinya sendiri. Z yang memperhatikan tingkah Annelies menjadi iritasi. Cih, bertingkah biasa saja bisa, kan? Annelies langsung menoleh kepada Z, memelototi pria itu. Z, kenapa kamu tidak bilang kalau? Ucapan Annelies terhenti. Ah, sial. Dia benar-benar tampak seperti orang gila sekarang. Z, I hate you. Z terkekeh santai. Hei, aku sudah meminta para maid agar kamu berdandan cantik, bahkan Habibah menghampirimu tadi. Kamu sendiri yang memutuskan tampil seperti badut gembel. Ya, tapi kan Ark. Kenapa kamu nggak bilang kalau yang datang itu Eldar? Maksudku Alfonso. Z hanya tersenyum mengejek. Annelies kesal sekali. Bisa-bisanya Z melakukan kejahilan sebesar itu. Annelies melirik Alfonso yang hanya bisa menyeringai geli melihat tingkah konyol Annelies. Segera saja Annelies berlari pergi ke kamarnya untuk membersihkan dandanan gilanya itu. Annelies. White, sedang mempersiapkan diri. Annelies menjawab sambil berlari. Tak lama Annelies pun datang dengan setelan yang berbeda. Z dan Alfonso langsung menoleh ketika melihat Annelies datang dengan penampilan yang lebih normal. Z biasa saja, malah geli sendiri melihat senyum malu-malu adiknya. Dia lalu mengalihkan pandangannya pada Alfonso, dan reaksi pria itu benar-benar membuat Z tidak tahan untuk tidak menjumput satu potong ayam goreng yang ada di depan wajahnya kemudian melempar makanan malang itu hingga mengenai mulut Alfonso yang sejak tadi menganga. Tutup mulutmu itu. Alfonso kaget dengan lemparan ayam goreng itu. Dia melirik Z dengan kerinyitan kesal. Fuck you, gerutunya. Habibah mengantarkan Annelies sampai gadis itu duduk di sebelah Alfonso, lalu kemudian kembali duduk di samping Z. Semua sudah duduk di kursi masing-masing. Alfonso dan Annelies tidak berhenti saling menatap satu sama lain. Z geli melihatnya. Dia dengan sengaja mengambil sendok dan memukul gelas di sampingnya untuk menarik atensi semuanya. Semuanya sudah berkumpul, sekarang mari kita makan malam. Suasana makan malam itu terasa amat canggung. Masing-masing sibuk dengan makanannya sendiri. Hanya suara alat-alat makan saja yang terdengar memecah keheningan di antara mereka. Usai makan malam, barulah Z memulai pembicaraan serius di antara mereka. So, aku sebenarnya paling benci bagian ini, tapi silakan katakan maksud kedatanganmu kemari, gorila. Habibah mencubit paha Z di bawah meja karena sang suami masih saja bersikap sinis kepada Alfonso. Oh, astaga. Z kaget. Habibah memelototinya. Z, what? Habibah menghela napas. Dasar tidak peka. Alfonso berdeham pelan. So, tujuanku datang kemari karena aku ingin melamar Annelies menjadi istriku. Annelies kaget. Jantungnya berdetak kencang. Dia sampai takut kalau Alfonso mendengar suara detak jantungnya. Mau menerimanya atau tidak? Tanya Z dengan ekspresi malas. Annelies melirik Habibah, dan wanita itu langsung tersenyum di balik cadarnya. Semua keputusan ini ada di tanganmu, Annelies. Kan yang dilamar kamu, kalau aku yang jawab nanti Z marah.
Annelies menunduk sembari memainkan jemarinya sendiri. Tetapi, dia bahkan tidak sanggup meneruskan kalimatnya. Keraguannya jelas soal Aziz. Dia tidak mau asyik berbahagia sendiri sementara Habibah masih memendam luka atas kematian sang adik. Aku sudah memaafkan Alfonso. Tidak baik memendam dendam. Aku yakin sekali Aziz juga bahagia kalau melihatmu bahagia. Annelies menggigit bibirnya, tidak tahan lagi menahan air mata yang sudah mengumpul di kelopak matanya. Segera saja Annelies berlari menuju Habibah dan memeluknya dengan erat. Habibah, thank you so much. Aku tidak tahu harus membalas kebaikanmu dengan apa. Kamu baik sekali. Kamu seperti malaikat. Habibah menepuk-nepuk kepala Annelies penuh sayang. Dengan melihat kamu bahagia saja sudah cukup, Annelies. Suasana di ruang makan menjadi haru, bahkan Alfonso tanpa sadar meneteskan air mata. Dia tidak menyangka akan berada dalam situasi seperti ini. Z melirik Alfonso, lagi-lagi merinding geli melihat tingkah pria itu. Lagi, dia menjumput satu ayam goreng di hadapannya dan melempar makanan itu hingga mengenai hidung Alfonso. Z tersenyum puas. Lemparan yang bagus. Alfonso melirik Z penuh dendam. Z tersenyum mengejek. What? Cengeng sekali. Pantas saja kau lemah. Alfonso ingin sekali balas mengata-ngatai Z, tapi dia harus menahan diri saat ini. Kalau restu Z ditarik sekarang bisa bahaya. Z kemudian pamit ke kamar mandi sebentar. Yang tidak diketahui semuanya adalah, Z mati-matian menahan diri agar tidak menangis. Dia sampai harus cuci muka di kamar mandi agar matanya tidak tampak berkaca-kaca. Z kembali lagi. Suasana di meja makan sudah menjadi lebih hangat daripada sebelumnya. Oke, so bagaimana jawabannya? Z melirik Annelies. Annelies baru hendak membuka mulutnya, tapi Z langsung menyela. Oh, ditolak. Bagus kalau begitu. Ternyata kamu memang masih waras. Z langsung menyerobot bicara. Annelies cemberut. Z. What? Aku menerimanya. Aku menerima Alfonso. Z memutar bola matanya. Berarti kamu sudah gila karena mau dengan Alfonso yang... you know what I mean. Z dengan sengaja melirik Alfonso seolah-olah sedang melihat seonggok sampah menjijikkan. Wajah Annelies merah, campuran antara kesal dan malu karena Z terus saja menjahilinya sejak tadi. Habibah memukul lengan Z. Z, ya ampun. Kamu itu, bersikaplah dewasa. Z malah dengan iseng menggumam tidak jelas. Dia lalu kembali duduk di samping Habibah, mendadak berubah ke mode serius. Listen to me, jangan merasa bahwa kamu sudah masuk ke keluargaku hanya karena menikah dengan Annelies. Sampai kapanpun, aku tidak sudi memiliki adik ipar sepertimu. Membayangkannya saja menggelikan. Ini semua untuk Habibah dan Annelies. I just want to be a good man. Yeah. Alfonso tidak tahu harus mengatakan apa. Dia seharusnya kesal dengan Z, tapi tidak bisa. Hatinya sudah penuh dengan perasaan bahagia bahwa dia akhirnya bisa bersama dengan Annelies. Alfonso teringat dengan apa yang terjadi malam itu. Saat dimana dia berada pada titik terendah dalam hidupnya. Depresi dan melampiaskan semuanya dengan teler di kelab malam. Seseorang tiba-tiba datang dan membawanya pergi setelah sebelumnya menyematkan satu tinjuan kepadanya.